Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dianursita, peserta penilaian PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk mata kuliah Diplomasi Publik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identitas dari mata kuliah Diplomasi Publik. Mata kuliah Diplomasi Publik ini merupakan mata kuliah pilihan yang ada di program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang memiliki bobot kredit sebanyak 3 SKS yang dilaksanakan di dalam semester genap. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi seperti namun tidak terbatas kepada data processing software, Internet of Things, database ataupun platform yang lainnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori, konsep, dan metodologi dalam hubungan internasional secara logis, kritis, dan sistematis, dan juga inovatif. Dalam bidang politik internasional, diplomasi, pemberdayaan, dan juga ekonomi politik, baik dalam level lokal, nasional, maupun regional. Dan mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dan juga teknik negosiasi dan diplomasi dalam Islam secara spesifik. Adapun pada pertemuan kali ini membahas topik yang berkaitan dengan diplomasi digital, yang mana meetingnya dilaksanakan selama 90 menit. Pada meeting kali ini, di awalnya dosen akan memotivasi mahasiswa untuk kemudian menyampaikan apa yang mereka ketahui berkaitan dengan diplomasi publik, atau akan ada persepsi, baru kemudian akan ada penyampaian materi, dan di akhir ada assessment, yang mana pada akhir pertemuan mahasiswa diminta untuk mengolah data yang ada ya berkaitan dengan diplomasi publik pemerintah untuk kemudian diolah ya, topik apa yang paling banyak dibahas, kemudian juga bagaimana akun-akun tersebut atau postingan-postingan dalam akun tersebut kemudian diakses oleh berapa orang dan yang lain sebagainya, dan kemudian dipresentasikan serta divisualisasikan di kelas ya. Dan ini berkaitan dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, bahwa mahasiswa mampu untuk menggunakan teknologi informasi ya, dalam mengevaluasi atau menganalisis diplomasi publik. Oke, langsung saja selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua, baik? Alhamdulillah. Oke, kemarin sudah liburan lama, harusnya sekarang lebih semangat ya. Oke teman-teman, biar kita tambah semangat lagi, marilah kita mulai kelas kita dengan membaca basmalah dan juga doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya, baik teman-teman semua, kali ini kita akan masuk ke materi baru dalam mata kuliah kita Diplomasi Publik, dan kali ini kita akan membahas tentang diplomasi digital. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas bentuk dari diplomasi publik yang lain. Ada diplomasi publik dengan kebudayaan, kemudian juga teman-teman sudah membahas tentang gastrodiplomasi, ada juga mungkin sport diplomasi. Nah, kali ini kita akan fokus ke sini. Cara tentang diplomasi digital. Apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Mungkin dari Nashwa dulu. Diplomasi digital, mungkin kalau yang saya itu ada kaitannya dengan teknologi. Oke, teknologi. Diplomasi digital itu menggunakan media dalam bentuk digital gitu. Ini misalkan diplomasi yang konvensional itu biasanya harus mempertemukan pihak-pihak tertentu dalam ruangan atau waktu yang bersamaan. Sedangkan diplomasi digital itu memerlukan media yang dalam bentuk ini adalah digital, sehingga ruang-ruang itu sudah tidak lagi ada, atau dalam kata lain tidak lagi menggunakan batas-batas ruang dan waktu. Ya, biasanya kan harus ketemu langsung, tapi sekarang enggak. Bisa lewat apa aja? Ya, media sosial misalnya. Oke, media sosial. Apalagi? Mungkin dalam bentuk promosi-promosi lain yang promosi-promosi digunakan dalam media sosial. Oke, terima kasih. Itu tadi sebenarnya beberapa contoh yang berkaitan dengan diplomasi digital yang sudah disampaikan oleh Faiz. Nah, tapi sebelum kita ke pengertiannya apa, mungkin kita harus ke sini dulu.
Sekitar hampir 70% dari masyarakat global itu mereka punya akses terhadap internet. Ya, mungkin bisa kelihatan di sini ya. Yang paling banyak tentu saja negara-negara yang ada di Eropa Utara, dan yang memang ada gap ya, kurang akses itu adalah negara-negara di Afrika Timur. Tapi terlepas dari masalah gap atau adanya digital divide ini, kita bisa melihat bahwa secara umum teman-teman semua, penetrasi internet masyarakat global itu sangat-sangat tinggi, sehingga kemudian apabila sebuah negara atau mungkin pemerintah atau aktor-aktor dalam diplomasi digital mereka pengen mengenalkan tentang negara mereka agar mereka bisa dikenal oleh foreign public secara meluas, makanya media sosial, website, YouTube itu kemudian menjadi pilihan yang bagus karena semua orang punya itu. Coba teman-teman semua yang ada di sini, adakah teman-teman yang tidak punya media sosial sama sekali? Nggak ada. Kalian punya negara yang masing-masing kalian minati nggak? Ada. Oke. Nashwa apa? Jerman. Nadira? Apa? UK. Oh, kirain mau jawab Jepang. Danis apa? Denmark. Abi? Rusia. Oh, sudah kuduga ya. Faiz apa? UK sama Australia. Ya, kalau Nafi? Jepang. Oh, saya kira mau bilang Sweden. Ya. Jadi teman-teman tahu dari mana sih profil atau mungkin apa-apa yang menjadi ciri khas dari negara-negara yang teman-teman minati itu? Teman-teman lihatnya dari mana? Internet sih. Internet. Oke. Di Prancis, tadi yang suka Prancis? Oh, di Denmark ya. Di Denmark ada apa? Ya banyak itu apa misalnya satu. Satu lah. Saya lebih suka kayak kultural. Ya, oke. Yang culture-nya ya, taunya dari mana? Dari Instagram. Instagram. Terus kayak traveler kan banyak. Ya review-review gitu ya. Ya, itu bisa menjadi part of diplomasi digital. Nashwa tadi apa? Jerman. Jerman. Taunya dari mana? Dari news outlet saya kan suka politiknya. News outlets-nya, oke. Ya. Beritanya apakah yang tercetak atau yang online? Online. Nah, itu kan media online, sosial media dan lain-lain itu semua bisa jadi means bagi diplomasi digital. Apalagi kan hampir kita semua yang ada di sini kita bisa memiliki akses ke situ. Ya. Kemudian kenapa harus diplomasi digital? Nah, sebelum kita ke situ mungkin kita belajar dulu sejarah tentang diplomasi digital. Ada yang tahu ini siapa? Itu ada di atas ya. kurang besar. Namanya adalah Hillary Clinton. Nah, sekitar tahun 2009 ini kira-kira jabatannya apa? Iya, betul. Jadi bagian dari Foreign Affairs-nya. Jadi Kementerian Luar Negeri ya, teman-teman semua, yang mana diplomasi digital ini sebenarnya adalah jargon atau buzzword yang dikenalkan oleh Amerika, terutama oleh Hillary Clinton, yang mana awalnya ini disebut sebagai 21st Century Statecraft. Jadi keahlian yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di pemerintah di abad ke-21. Karena tadi semuanya punya akses ke media digital. Ya, walaupun sebelum istilah diplomasi digital ini kemudian menjadi jargon politik luar negeri Amerika di tahun 2009, tapi sebenarnya istilah-istilah ini udah ada dari tahun sebelum-sebelumnya. Ya, dulunya ada e-diplomacy, I-nya elektronik misalnya, atau ada juga yang bilang technology diplomacy dan lain-lain sebagainya. Ya, yang mana istilah ini sebenarnya mirip-mirip. Walaupun diplomasi digital yang dimaknai sebagai penggunaan sosial media ini baru boomingnya ya tahun 2009, terutama setelah muncul apa? Ya betul, Facebook, kalau sekarang Meta ya. Kemudian sebelum jadi X, dulunya apa? Twitter ya, emang tahun-tahun ini. Ya, yang mana ini kemudian menginspirasi negara-negara lain untuk juga melakukan hal yang sama. Di Indonesia misalnya. Ya, kita tahun 2009-2010 Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sudah mulai punya X. Ya, bahkan KBRI Indonesia pun juga punya akun-akun juga ya.
Nah, ini teman-teman. Oke, mungkin kita akan nonton video singkat dari speech-nya Hillary Clinton ya, di mana Hillary menyampaikan tentang apa sih sebenarnya diplomasi digital itu. Oke. Or even meetings of professional diplomats. Today's 21st century statecraft is bringing together technology and the talents of our citizens to influence events in ways that previous generations could never have imagined. I am very proud that the State Department is engaging the public, your public around the world, through Facebook and Twitter, YouTube and Twitter. Our signature blog, Dipno, reflects the latest breaking news from state, and behind-the-scenes insights from the men and women working in U.S. diplomacy and development. Exchanges Connect, the social networking site, supports virtual people-to-people connections around the world, and interactive Google Map tracks my travel, and Text the Secretary enables anyone with a cell phone to send me a question, which I hope you'll do. Oke, cukup sampai sini. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Hillary Clinton, apa yang bisa teman-teman tangkap? Mungkin yang belum saya tanyain ya, coba Grandis bisa menyampaikan. Tentang perkembangan diplomasi secara digital. Secara menyeluruh itu udah mulai dari sosial media yang kayak Twitter, Facebook sudah mulai menambah ke sektor-sektor. Dan tujuannya apa tadi? Tujuannya belum baca. Oh, kan ada tadi. Abi apa Bi? Dari saya sih sebenarnya simpelnya adalah penyebaran informasi melalui teknologi yang disampaikan Mbak Raswa tadi sih, Miss, gitu. Itu yang paling simpel karena juga tadi keberlanjutan dari perkembangan teknologi dan dimanfaatkan oleh aktor untuk penyebaran informasi itu, entah itu untuk pembudayaannya apapun itu dengan teknologi. Iya betul. Jadi tadi ada kuncinya adalah influencing people. Dan yang berikutnya adalah teman-teman semua, ya tadi ya di samping hal-hal tadi di Diplo Foundation menambahkan ada beberapa aspek yang berubah dalam diplomasi semenjak adanya diplomasi digital. Yang pertama adalah perubahan geopolitik dan juga geoekonomik. Kenapa? Karena semuanya negara-negara itu juga pengen leading dalam diplomasi digital. Ya, ada yang kemudian ini kaitannya dengan ekonomi ya. Misalnya ada negara yang memang mengambil peran dalam global value chain, misalnya fokus dari industrinya di chip, atau mungkin negara-negara sekarang juga banyak yang berkompetisi di AI. Ya, jadi ada perubahan lingkungan dalam geopolitik dan juga geoekonomik. Ya, kemudian new topic or agenda or substance, banyak topik-topik yang baru. Nah, misalnya nih, Abi, minat risetnya berkaitan dengan apa? Perang. Perangnya gimana? Perangnya ke arah siber nih. Nah, perang siber. Zaman dulu ada nggak? Ada, tapi yang tidak eksplisit sekarang. Jadi karena sekarang itu kan kayak jadi hal yang umum ya. Kalau dulu kan mungkin kan jarang dibahas. Apalagi kalau kita bicara konteks perang dingin, yang namanya perang itu ya semata-mata perang yang fisik, yang kelihatan secara langsung. Tapi gimana yang tidak terlihat secara langsung, mulai dari misalnya proses penetrasinya, kemudian pencurian data dan lain sebagainya, atau bahkan sampai kemudian ada malware dan yang lain, nah itu kan nggak kelihatan. Makanya negara-negara mulai bersepakat tentang atau membuat agreement tentang cyber security. Atau mungkin kalau dulu literasi itu hanya berkaitan dengan literasi membaca biasa saja. Nah, kalau sekarang literasi digital itu jadi concern juga. Banyak agenda-agenda atau forum yang multilateral itu mendiskusikan gimana biar ada negara-negara yang mereka bisa mendapatkan akses, mereka tidak menjadi korban dari ketimpangan digital. Ya, bayangin aja kan, sekarang kalau mau belajar harus punya akses internet. Tapi bagaimana mereka yang ada di area 3T? Ya, atau mungkin bagaimana tadi mereka yang kalau kita lihat di reportnya Statista tadi itu penetrasi internetnya masih rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan yang ketiga bahwa diplomasi digital itu digunakan sebagai tool
baru dalam berdiplomasi. Ya, kalau dulu pengen mempengaruhi persepsi publik yang dipakai radio, koran misalnya, ya, TV. Nah, kalau sekarang ada media sosial. Ya, ini ya teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah, baru kita masuk ke definisi. Setelah tadi kita membahas perkembangan dari diplomasi digital dan apa-apa saja perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari diplomasi digital, kemudian baru kita sampai ke definisi diplomasi digital itu apa sih. Nah, intinya adalah the use of digital technologies, ya, jadi penggunaan teknologi digital seperti medsos atau platform yang lain, termasuk komunikasi virtual atau menggunakan metaverse, ya, yang dilakukan biasanya oleh Ministry of Foreign Affairs, ya, dan juga organisasi internasional. Bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan publik? Ya, publik di sini publik secara global. Jadi bukan hanya publik domestiknya saja. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Ya, jadi aktornya bisa pemerintah, bisa juga non-state actor. Kalau yang non-state actor itu walaupun misalnya bisa juga menjadi aktor, tapi biasanya karena ini diplomasi tetap berkaitan dengan kebijakan dari luar negeri sebuah pemerintah. Ya. Oke, itu teman-teman definisinya. Saya yakin sudah clear. Ada yang mau bertanya sampai sini? Atau kita lanjut dulu? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini mereka harus aktif di medsos. Ya, ini menarik ya teman-teman semua. Karena kan mungkin tidak semua pejabat itu kan mau seperti itu ya teman-teman. Apalagi mungkin kalau yang ya, ditambah lagi mungkin ada gap generasi misalnya ya. Tapi semuanya harus bisa karena lagi-lagi ini adalah 21st century statecraft ya. Kalau tadi kita merujuk ke US. Kemudian Denmark misalnya ada Danish Tech Ambassador. Jadi ambasador tuh nggak hanya ambasador yang di satu negara saja gitu. Dia mewakili Denmark, tapi dia juga sebagai ambasador untuk di bidang teknologi gitu, ya. Coba bayangin, ada ambasador Instagram. Ya, jadi Indonesia punya ambasador atau duta besar khusus untuk metaverse misalnya ya. Kemudian ini juga dipakai Finland untuk melakukan nation branding, dan yang menarik Estonia itu punya e-residency. Jadi gini, kalau ada investor, nah, dia itu pengen invest atau bangun perusahaan di Estonia. Nah, tapi dia itu orang asing. Dan dia nggak bisa mobile ke Estonia juga gitu. Caranya gimana? Ya udah jadi penduduk Estonia aja. Tapi penduduknya tuh online. Bisa. Kayak gitu. Jadi the real netizen ya. Ya, the real net citizen gitu. The real citizen ya. Jadi the real netizen. Jadi nggak harus datang ke sana ya. Cukup mengurus ini dan itu, kemudian sudah terdata sebagai residen dari Estonia, dan kalau misalnya dia ada kerja atau apa gitu kan, invest mudah. Nah, bahkan ini kayak jadi ciri khas dari Estonia juga. Ini iklannya, become an e-resident of Estonia. Jadi ada KTP-nya loh. Kan juga. Oke. Ini teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini gimana sih caranya melakukan evaluasi terhadap diplomasi digital? Nah, ini bisa kita lihat dari 3 aspek dari diplomasi digital menurut Corneliu Biola. Yang pertama ada agenda setting, yang kedua presence expansion, dan conversation generating. Apa itu agenda setting? Agenda setting adalah bagaimana aktor dari diplomasi digital itu bisa menjadikan ada topik-topik tertentu yang kemudian banyak diakses atau lebih salient, orang-orang lebih terpapar dengan topik-topik ini. Misalnya, kalau teman-teman mikir tentang Jepang, apa yang terfikirkan ke teman-teman semua?
Anime itu apa? Culture kan? Iya. Ya, apalagi? Sakura. Ya, Sakura itu kan juga identik dengan perayaan ini itu gitu kan. Ya, nonton apa namanya? Bunga sakura bareng, tahun baruan, Hanabi dan lain-lain gitu. Apalagi? Sushi. Ya, lagi-lagi kan aspek-aspek yang ya bisa dibilang masuk ke dalam culture. Nah, gimana kok bisa kalian ya sebagai orang Indonesia ketika disebutkan Jepang, maka yang tertanam di pikiran kalian adalah itu tadi. Adalah anime, sushi, terus sakura. Ya, karena itulah yang ditonjolkan oleh pemerintah Jepang. Ya, jadi ada topik-topik atau kalau di sini kita sebut sebagai agenda, yang mana agenda ini dijadikan lebih salient atau lebih banyak keterpaparannya dibandingkan dengan topik-topik yang lain. Dibandingkan dengan ngebahas tentang misalnya sisi negatif dari Jepang misalnya, kaitannya dengan kekurangan resources, kaitannya dengan apa namanya problem-problem di ekonomi misalnya. Kalian tahu nggak beras lagi naik, beras di Jepang? Nggak tahu kan? Nah, karena kalian sekarang taunya ya wah Jepang tuh maju, sophisticated ya, culture-nya menarik. Nah, itu agenda setting. Kan nggak mungkin akun dari pemerintah itu yang diposting justru malah hal-hal yang negatif ya kan? Pasti harus hal-hal yang baik. Nah, presence expansion yang kedua ini adalah seberapa luas kehadiran dari akun-akun medsos. Berapa banyak followernya dari mana saja. Apa itu diplomasi digital, dan kita juga sudah membahas tentang beberapa contohnya dan sampai kepada bagaimana sih mengidentifikasi aspek-aspek dalam diplomasi digital yang terdiri dari 3 hal ini. Berikutnya adalah kita akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok ya, dan ada assessment. Ya, tugasnya adalah saya akan meminta teman-teman semua untuk mengidentifikasi pola dari diplomasi digital yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui akun Instagramnya yaitu GPN-M Indonesia. Ya, di sini saya sudah punya datanya. Teman-teman silahkan akses SID/Dubes Jepang. Teman-teman akan melihat spreadsheet-nya. Jadi data tentang postingan dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Kemudian teman-teman silahkan identifikasi topik apa yang paling sering dimunculkan. Ini berkaitan dengan agenda setting lagi tadi, dan seberapa besar kehadiran dari akun tersebut ke masyarakat Indonesia. Oke? Saya menemukan dari akun Dubes Jepang ya gitu. Iya, Dubes Jepang Indonesia. Paling banyak itu dari sisi budaya Jepangnya. Dan untuk interaksinya itu paling banyak di tahun 2024 bulan Mei. Oke. Dan yang ada followersnya ada berapa dan berapa banyak like di apa namanya postingan-postingan yang berkaitan dengan culture? Kalau di yang 2024 yang bulan Mei ini, likes-nya itu jumlahnya ada 175.000. Kalau untuk komennya itu di sini belum. Oh, oke, belum selesai ya? Ya, belum selesai. Oke, tapi bagus sih. Oke, kita tepuk tangan dulu dulu. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya agenda settingnya juga sudah terjawab ya, tadi culture ya. Oke, yang sebelah sini, silakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan itu ada 4 topik utama nih. Dari sekian ratus postingan itu, yang pertama ada mengenai hubungan diplomasi dan kekuatan, maksudnya bila hubungan bilateral itu dijaga dengan baik. Oke. Yang kedua itu jadi diplomasi ya yang pertama. Yang kedua itu masalah kerjasama ekonomi. Dan masalah berbagi untuk kesejahteraan gitu. Jadi sama-sama partnership lah gitu. Kerjasama. Yang ketiga itu tentu tadi masalah kebudayaan dan people to people connection. Jadi hubungan antara
masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang gitu. Itu apakah semuanya atau sampel sebagian? Sampelnya aja, Sampel, ya. oke. Yang keempat itu adalah di mana Jepang ini mengusahakan dirinya sebagai mitra untuk keamanan dan stabilitas di kawasan gitu. Oke, jadi ada beberapa topiknya. Kalau yang tadi sampling atau semuanya? Semua. Oke, jadi kalau disimpulkan berarti yang paling menonjol adalah culture. Tapi kalau tadi berdasarkan sampling, berapa sampel yang dipakai? Sekitar 50-an nih. 50 postingan yang teratas ya. Tadi temanya berkaitan dengan apa saja? Diplomasi, ekonomi, terus budaya, sama usaha Jepang untuk menjadi mitra. Gitu. Oke. Ada visualisasinya nggak? Waduh, ada Miss. Oh iya, coba lihat. Oh iya. Nanti dibuat diagram yang bagus ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan teman-teman semua. Oke, itu ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa nanti teman-teman proyeknya silakan dilanjutkan. Jadi teman-teman cari gimana sih strategi dari agenda settingnya kedutaan Jepang di Indonesia, kemudian juga presence expansionnya. Jadi penyebarannya kemana aja. Kalau bisa sekalian mungkin ada grafik atau visualisasi yang diplomatic networknya juga sekalian, dan juga conversation generatingnya. Jadi diskusi apa saja sih yang kemudian dihasilkan dari postingan-postingan yang tadi paling topiknya paling sering muncul ya, itu ya teman-teman. Nanti silakan dibuat visualisasi yang baik, dan silakan teman-teman temukan apa yang unik dari diplomasi digitalnya Jepang. Oke, sebelum itu saya ingin meminta ke teman-teman untuk menyampaikan. Jadi apa sih hal yang paling berkesan dari materi hari ini? Mungkin dari Nashwa dulu deh. Kalau dari saya itu belajar banyak tentang diplomasi digital, lalu mungkin bisa mengasah lebih cara membaca grafik. Oke, data dari ini ya, apa namanya, data-data yang didapatkan dari medsos ya. Itu ngumpulinnya agak lama soalnya. Oke, kalau Nadira apa? Kalau saya sih lebih kagum bagaimana negara itu bisa buat kayak warga-warga di negara lain tuh mengenal di dalam dari negara Oke, itu. kalau Grandis apa? Ternyata kita yang ada di Indonesia nggak perlu harus keliling dunia untuk tahu secara garis besar negara itu seperti apa. Kita bisa lewat internet, lewat platform seperti itu untuk membantu. Ya, bukannya kalian udah jadi target ya? Kok baru sadar sekarang sih? Ya, kalau Abi Apa ya? sebagai pengamat Rusia. Yang saya paling berkesan adalah ini Putin. contoh. Ya, gimana Abi? Dari diplomat yang untuk menyebarkan informasi tadi yang saya jelaskan, dan juga sama dengan apa ya yang disampaikan oleh Mbak Nadira tadi, bahwasanya ini perlu di negara butuh untuk menyampaikan itu sebagai klarifikasi. Oke, betul. Itu. Jadi Betul. itu yang menurut saya berkesan di situ. Iya, jadi tidak hanya untuk menyebarkan hal-hal yang positif, tapi juga mengcounter image-image yang negatif juga gitu ya. Terima kasih Abi sudah mengcapture bagian ini. Oke, Faiz apa? Kalau aku sih highlightnya pertama mengenai bahwa negara itu nggak boleh kaku gitu, nggak boleh lagi informasi-informasi itu diganti, nggak boleh lagi informasi itu dibatasi. Iya, betul. Dan negara harus juga adaptable sama apa yang terjadi di dunia. Betul, harus menyesuaikan. Betul. Ya. Ketiga mungkin negara-negara yang kurang beruntung dalam hal internet atau diplomasi digital ini perlu dioptimalisasi dengan berbagai bantuan dari negara-negara lain. Oke, betul. Kaitannya dengan digital divide. Kayaknya menarik ya kita diskusi itu ya pekan depan. Kalau Nafi gimana? Kalau dari saya mungkin ini diplomasi yang pada awalnya itu kaku menjadi lebih lunak dan masyarakat bisa menjangkaunya dengan sangat mudah. Iya, oke. Karena kan kalau dulu mungkin kita hanya tahunya dari zaman dulu ya, mungkin orang tua kalian dengarnya dari radio, malah dari newspaper, mau ngasih tahu kalau ada serangan, infonya lewat telegram misalnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, dan saya berdoa semoga teman-teman sukses semuanya untuk studinya dimudahkan, cita-citanya tercapai. Mari kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.